wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk adik-adik semua udah mau datang dan mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sebelum masuk ke kegiatan inti, biar nambah semangat kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, untuk ice breakingnya itu adalah sambung kata. Jadi nanti setiap orang menyambung kata-kata yang sudah dibikin sama anggota sebelumnya. Contohnya, ketika Teteh bilang Rizka, terus nanti Rafa bikin kata kedua, tapi yang kata pertamanya diikut sertakan. Jadi Rizka membeli, nanti Novi melakukan hal yang sama. Rizka membeli buku, nanti dilanjutin lagi sampai kalimatnya selesai jadi satu kalimat ya. Mau mulai dari siapa? Boleh dari Rafa. Mulai. Aku makan pagi. Aku makan pagi dengan ibu. Aku makan pagi dengan ibu di Aku makan pagi dengan ibu di meja. Aku makan pagi dengan ibu di meja makan. Nah, udah jadi satu kalimat ya, berarti semuanya udah fokus. Nah, setelah melakukan ice breaking, biar dijelasin dulu ya sebenarnya kita di sini mau ngapain. Nah, sekarang itu kita mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa sih? Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu pemberian bantuan kepada peserta didik dari guru BK atau konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan potensi peserta didik dalam kehidupan atau aspek perkembangan. Nah, apa aja yang harus dikembangkan mulai dari keterampilan, sikap, pengetahuan. Jadi nanti diharapkan setelah melakukan kegiatan ini kalian mempunyai pengetahuan baru, sikap yang baru, dan pengoptimalan pada perkembangan kalian gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama itu kesukarelaan. Kesukarelaan itu kalian datang ke sini tanpa ada paksaan atau yang lainnya. Nah, terus nanti juga ada asas kerahasiaan, di mana kalian harus merahasiakan apapun informasi yang didapat dari pelayanan ini. Kayak misalkan nanti Rafa menyebutkan permasalahannya apa, nah sama Novi itu harus dirahasiakan, jangan sampai disebar kemana-mana ya, paham? Nah, untuk layanan ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik permainan ular tangga. Tujuannya adalah kita jadi si ular tangga itu tuh buat pengenalan kita, pengenalan adik-adik semua tentang karir dan belajar. Apa aja karir, apa aja cita-cita kalian, pekerjaan apa yang kalian sukai, nanti bisa diketahui ketika bermain ular tangga. Sekarang Rafa sama Novi bisa sweet dulu, siapa yang pertama main? Rika. Oke, hai. Nah, tadi siapa yang pertama main? Novi. Novi mau koin yang kuning apa yang logam? Logam. Lupa. Nah, ini dadinya ya.
Nah, sebelum kita main ke sini, kita jelasin dulu langkah-langkahnya ya. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi kan udah sweet siapa yang main duluan, ternyata Novi. Nah, nanti ketika dalam permainan jika ada di antara kalian yang menginjak kotak pertanyaan, maka kalian harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Teteh. Setelah itu nanti setelah salah satu dari kalian mencapai garis finish, maka permainan ini dinyatakan selesai. Ya, mengerti? Kalian sudah siap? Kita langsung masuk ke permainan ya. Sok dimulai. Satu. Nanti berhenti. Ini mulai satunya. Dari sini berarti. Satu. Tuh, 2, 3, 4. Nah, Novi kan ada di pertanyaan, di kotak pertanyaan. Sekarang sebutin pekerjaan rumah apa yang Novi sukai dan kenapa alasannya. Kayak misalkan Novi lebih suka nyapu soalnya nggak terlalu capek, terus atau lebih suka cuci piring soalnya suka main air atau apa gitu. Kenapa? Sambil berjemur. Nah, jadi Novi lebih suka menjemur baju karena bisa sambil berjemur, menyehatkan tubuh ya. Nah, selanjutnya siapa nih? Rafa. Nah, Rafa juga masuk ke pertanyaan. Sekarang Rafa, apa pekerjaan rumah yang disukai? Dan kenapa? Nyapu. Kenapa nyapu? Suka. Kenapa suka nyapu? Karena lebih mudah atau Udah. lebih mudah? Sok, lanjut. Rafa masuk lagi ke pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya apa cita-cita Rafa, terus kenapa Rafa memilih cita-cita itu? Pengen jadi reporter. Reporter, kenapa pengen jadi reporter? Kenapa suka public speaking? Oh, jadi nantinya biar bisa ngomong di depan banyak orang gitu, menyampaikan informasi gitu. Ya, bagus. Mau lanjut lagi. Pertanyaan lagi. Pertanyaannya sama, apa cita-cita Novi, terus kenapa mau jadi itu? pengen jadi Dokter. Kenapa? Nyembuhin orang sakit. Siapa pada bagus semua. Sok lanjut. Nah, Rafa di kotak pertanyaan lagi ya. Kan tadi udah bilang kalau Rafa itu pengen jadi reporter. Nah, setelah Rafa menentukan cita-cita Rafa udah belajarnya udah giat belum? Udah.
udah. Rafa suka mau rencana Rafa kedepannya mau gimana? Apa Rafa mau ikutan komunitas atau Rafa mau nanti mah di SMP mau ikut ekskul yang berbau public speaking atau apa? Udah ada rencana? Enggak. Nah, kalau misalnya belum ada rencana, sebaiknya direncanakan dari sekarang ya. Jadi nanti ketika di SMP bisa, nanti setelah lulus SD nanti bisa lebih matang lagi persiapannya ya. Lanjut. Pertanyaan lagi. Pertanyaan buat Rafa, apakah Rafa sering melihat salah. Nah, Rafa dapat pertanyaan lagi ya. Nah, untuk pertanyaan yang sekarang, siapa tokoh yang jadi idola Rafa sekarang? Kayak yang menginspirasi Rafa gitu. Ih, aku mah suka ini soalnya dia sukses atau apa? Ten Wavy itu kenapa suka? bisa banyak bahasa. Oh, bisa banyak bahasa. Nyambung ya sama cita-cita Rafa. Jadi nanti kalau misalnya Rafa jadi reporter ke luar negeri, ditugaskan di luar negeri, jadi harus bisa beberapa bahasa ya. Jadi penyampaian informasinya juga bisa lancar dan tersampaikan dengan baik. Sok lanjut. Yeay. Jadi yang pertama finish Rafa. Jadi permainannya selesai ya. Nah, kita simpulin. Jadi permainan ini itu kenapa mengadakan pengenalan pekerjaan, karir, terus belajar, apa kaitannya belajar sama karir dari sini. Jadi ketika tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan terkait apa pekerjaan rumah yang kalian suka, apa cita-cita kalian, apakah kalian udah mulai giat belajar atau belum. Nah, jadi ketika kesimpulannya dari permainan ini itu untuk mengidentifikasi seberapa jauh kalian mengetahui cita-cita kalian, persiapan kalian, karena kan udah SD kelas 6, nanti SMP harus ngapain, harus di SMA nanti harus ngapain, kan beda-beda. Nah, semoga nanti cita-cita kalian juga bisa tersalurkan dan lebih disiapkan lagi di jenjang sekolah berikutnya. Nah, terus kenapa apa hubungannya giat belajar atau disiplin belajar sama cita-cita? Nah, ketika kalian rajin belajar, terus kalian disiplin dalam belajar, itu juga akan mempengaruhi pencapaian cita-cita kalian. Jadi kalau misalkan kalian rajin belajar, disiplin belajar, kan otomatis prestasi dalam belajar kalian juga akan membaik. Nah, cita-cita kalian juga diharapkan atau kemungkinan besar akan tercapai dengan efektif ya. Nah, semoga dengan diadakan kegiatan ini kalian bisa lebih mempersiapkan cita-cita kalian ke depannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah mengerti apa hubungan cita-cita sama giat belajar? Karena kalian udah tahu betapa pentingnya
giat belajar dan memiliki cita-cita, maka dari sekarang seharusnya kalian sudah bisa meningkatkan semangat belajar kalian agar bisa mencapai tujuan yang kalian impikan. Mungkin untuk kegiatan sekarang dicukupkan dulu. Kita tutup dengan doa, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.